Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kalista Azhara, NPM 234112008, Prodi Manajemen kelas MNC 23D. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus group discussion, mata kuliah komunikasi bisnis, dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari SPMM. Saya akan menjelaskan berbagai hal tentang Focus Group Discussion atau FGD. Yang pertama, apa sih pengertian dari FGD? Yang kedua, karakteristik FGD. Yang ketiga, tujuan dari FGD. Yang keempat, manfaat FGD. Yang kelima, kekurangan FGD. Yang keenam, contoh penggunaan FGD. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yuk, kita simak videonya. Apa sih yang dimaksud dengan Focus Group Discussion atau FGD? Focus Group Discussion adalah metode penelitian kualitatif di mana sekelompok kecil peserta, biasanya antara 5 hingga 12 orang, berkumpul untuk berdiskusi mendalam tentang topik tertentu yang relevan dengan penelitian. Diskusi ini dibantu oleh seorang moderator yang bertujuan untuk menggali pemahaman, pendapatan, dan persepsi peserta tentang topik tersebut. FGD biasanya berlangsung dalam suasana santai dan interaktif, memungkinkan peserta untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan pandangan mereka secara terbuka. Hasil dari FGD sering digunakan untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang masalah yang sedang diteliti, membantu penyelidikan memahami perspektif dan sikap peserta tersebut terhadap topik yang dibahas. Selanjutnya adalah karakteristik FGD. FGD memiliki berbagai hal karakteristik seperti yang pertama adalah kelompok. Peserta FGD umumnya terdiri dari 8 sampai 12 orang. Yang kedua, suasana informal. Suasana informal FGD berlangsung dengan suasana santai dan nyaman agar peserta bebas mengeluarkan pendapatnya. Yang ketiga adalah topik. Topik tertentu biasanya ditentukan sebelumnya. Yang keempat adalah terarah. Diskusi dipandu dengan moderator dengan menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya adalah tujuan FGD. FGD sendiri memiliki berbagai tujuan. Yang pertama, memahami persepsi dan pengalaman peserta tentang suatu topik. Yang kedua, mendapatkan berbagai sudut pandang dan ide dari peserta. Yang ketiga, mendorong interaksi dan diskusi antar peserta. Yang keempat, memperoleh informasi yang lebih kaya dan mendalam dibandingkan dengan metode survei atau wawancara individual. Nah, sekarang saya akan menjelaskan manfaat tentang FGD. Ternyata FGD ada manfaatnya juga loh. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, data yang kaya. FGD menghasilkan data yang lebih komprehensif dan mendalam dibandingkan dengan metode survei atau wawancara individual. Interaktif antar peserta. FGD memungkinkan terjadinya interaksi dan diskusi antar peserta sehingga menghasilkan insting yang lebih kaya. Yang terakhir, efisien. FGD memungkinkan penelitian untuk mendapatkan data dari banyak orang dalam waktu yang relevan singkat loh. Teman-teman, ternyata dari berbagai manfaat dari FGD juga memiliki kekurangan loh. Nah, saya akan menjelaskan berbagai kekurangan FGD. Yang pertama, biaya. Ternyata FGD membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan metode survei atau wawancara individual loh. Nah, yang kedua adalah waktu.
ternyata FGD juga membutuhkan waktu yang lebih banyak loh dibandingkan dengan metode survei atau wawancara individual. Yang ketiga, dinamika kelompok. Dinamika kelompok dalam FGD dapat mempengaruhi hasil diskusi, guys. Nah, yang terakhir, keberpihakan. Moderator FGD harus mampu menjaga netralitas dan tidak berpihak pada pendapat tertentu, guys. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh penggunaan FGD. Yang pertama, FGD juga dapat digunakan sebagai meriset pasar untuk mengetahui pendapatan konsumen tentang suatu produk baru. Yang kedua, evaluasi program atau kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pengembangan program pendidikan atau pelatihan. Yang terakhir, pemetaan masalah dan kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman, dari berbagai pengertian yang sudah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa FGD adalah metode penelitian kualitatif yang bermanfaat untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam tentang suatu topik tertentu. FGD cocok digunakan untuk penelitian yang membutuhkan interaksi dan diskusi antar peserta. Sekian penjelasan dari saya tentang fokus group discussion. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.